Besti masih di Celebrity Fresh. Kali ini ada kabar bahagia dari pasangan Zaskia Sungkar dan Irwansyah. Setelah lama menanti kehamilan anak kedua, akhirnya proses bayi tabung anak kedua mereka berhasil. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, kabar bahagia datang dari pasangan Zaskia Sungkar dan Irwansyah. Melalui akun Instagramnya, Zaskia Sungkar membagikan momen indah dirinya yang tengah melakukan USG kehamilan keduanya nih Besti. Wah, ikut happy ya Besti, setelah penantian yang lumayan lama dan prosesnya sedikit rumit, akhirnya kabar bahagia tersebut datang juga. Saking bahagianya, dalam video yang ia unggah, Zaskia terlihat sampai meneteskan air mata nih Besti. Dalam beberapa unggahannya terlihat juga baby bump Saskia yang sudah mulai terlihat ya Besti. Meskipun telah membagikan kabar kebahagiaan tersebut, namun Saskia maupun Irwansyah belum mengkonfirmasi nih Besti. Anak ketiga mereka ini laki-laki atau perempuan. Kehamilan Zaskia Sungkar kali ini juga merupakan buah dari usaha dan penantiannya selama ini ya Besti. Zaskia sempat membagikan pengalamannya selama menempuh program bayi tabung, yang tentu saja tak gampang. Mereka harus bolak-balik ke dokter untuk melakukan berbagai tindakan dan juga konsultasi. Tak hanya di kehamilan yang kedua ini ya Besti, Zaskia dan Irwansyah sebelumnya juga menggunakan program yang sama saat kehamilan anak pertama mereka. Bahkan, penantian mereka untuk anak pertama mereka ini juga terbilang cukup lama, yakni 10 tahun. Meski melakukan penantian yang cukup lama, tapi mereka tak putus asa. Hingga akhirnya dikaruniai anak laki-laki yakni Uktasya yang lahir pada 2021 lalu. Anyway nih Besti, sebelum membagikan kabar bahagia kehamilan keduanya ini, Zaskia dan Irwansyah juga sempat mencuri perhatian publik karena aksi keduanya yang mengadopsi bayi cantik yang diberi nama Humaira. Humaira sendiri bergabung dengan Sungkar Family sejak akhir tahun 2024 lalu. Yang membuat netizen semakin kagum yakni saat mengetahui wajah Humaira yang mirip banget dengan Ukasya nih Besti. Banyak yang mengatakan jika Humaira ini adalah Ukasya versi cewek, saking miripnya. Bahkan banyak juga yang mengatakan jika Ukasya dan Humaira memiliki garis wajah yang sama loh. Kehadiran Humaira juga membawa kebahagiaan nih Besti bagi anggota keluarga yang lain. Seperti Shiran Songkar dan Teke Wisnu yang juga sangat menyayangi Humaira. Bahkan saat Zaskia dan Irwansyah keluar kota, Shiran dengan senang hati merawat dan mengasuh Humaira. Begitu juga dengan Ukasya nih Belsti. Meskipun bukan adik kandung, namun Ukasya terlihat sangat menyayangi sang adik layaknya adik kandung sendiri. Seperti di video satu ini nih Belsti, Ukasya belajar mengalah demi sang adik. 今早光着小脚丫，右边树叶和山岗。它采的蘑菇最多，多的像那青青数不清。它采的蘑菇最大，大的像那小山庄满塘。采蘑菇的小姑娘背着一个大竹筐，清早光着小脚丫，右边树叶和山岗。 Ya ampun, lucu banget ya Besti. Meski mainannya dimainin sang adik, tapi Ukasya dewasa banget dan membiarkan sang adik joget-joget happy. Duh, kalau lihat keluarga yang akur dan harmonis gini, kita mah bawaannya ikut seneng ya Besti. Oh iya Besti, Zaskia Sungkar juga sampai mengikuti program induksi laktasi loh, demi bisa menyusui Humaira secara langsung. Proses ini dijalani Zaskia di bawah bantuan dokter untuk dapat menyusui Humaira, yang bertujuan juga untuk menciptakan hubungan mahram antara keduanya dalam pandangan agama. Best banget ya Besti, kita doakan saja di kehamilan kedua ini Zaskia dan calon Debay sehat selalu ya, amin. Dan untuk Ukasya dan Humaira, semoga selalu akur dan saling menyayangi. Next ada Aureli Morematch yang tolak terjun ke dunia politik.
Wah, menolak karena apa ya Besti alasannya? Langsung saja ini dia informasinya. Besti kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi yang tak kalah heboh ada Aureli Moremans yang menolak tawaran masuk dunia politik. Waduh, di saat banyak artis berlomba-lomba ingin masuk ke dunia politik, Aureli malah menolak nih Besti. Ada apa sih Mbak Aureli? Penasaran seperti apa? Langsung saja ini dia informasinya. Besti, kontroversi mengenai para anggota dewan di Indonesia masih belum juga reda jadi perbincangan masyarakat Indonesia. Mulai dari pernyataan yang menyulut amarah masyarakat hingga perilaku mereka yang dirasa nirempati terhadap masyarakat Indonesia. Tahu nggak sih Besti, di balik semua isu tersebut ada satu hal yang super duper menarik perhatian nih. Yakni adanya beberapa selebriti tanah air yang mengaku sempat ditawari untuk masuk parpol. Bahkan ditawari untuk mengisi sebuah jabatan di pemerintahan nih Besti. Salah satunya adalah Aureli Moremans. Baru-baru ini aktris cantik yang kini stay di US bersama dengan sang suami speak up mengenai tawaran yang datang kepadanya melalui akun Instagram miliknya nih Besti. Dalam videonya tersebut, ia mengaku sangat bersyukur karena tak menerima tawaran untuk masuk ke dunia politik itu. Dan yang lebih mengejutkan lagi nih Besti, Aureli mengaku jika ada salah satu aktris senior yang menawarkan hal tersebut kepadanya. Lihat berita yang sekarang tuh bikin aku bersyukur banget, selalu tolak-tolakin setiap aku ditawarin masuk partai atau politik apapun. Karena aku ditawarin beberapa kali, dan pertama kali itu aku ingat itu tahun 2016 ada seorang aktris senior lah nelfon mamaku, ngajak ngopi lah. Terus aku bingung kan, kayak tumben-tumbenan nih, padahal kita nggak deket. Dan ternyata benar feeling aku, yang ngenalin aku ke bosnya, orang partai, dan aku diajak gabung. Terus aku langsung dikasih tahu per bulannya bisa dapat segini nih, ratusan juta. Wow, nilainya sangat fantastis ya Besti. Nilainya sampai ratusan juta loh pendapatan yang dijanjikan. Wah, gimana nggak banyak artis yang tergiur ya Besti ya dengan uang sebanyak itu? Tak hanya menyepil berapa pendapatan yang akan didapatkan oleh Aureli saja nih, tapi sang aktris senior tersebut juga memberikan gambaran tugas yang akan diemban oleh Aureli. Meski Aureli mengaku tak tertarik, namun Aureli terus dirayu untuk masuk ke dunia politik. Nggak tertarik politik, aku nggak pernah nge-push politik juga. Katanya nggak apa-apa kok, ini tenang aja, kamu tugasnya gampang banget, kamu tinggal ngikutin bapak, terus ya bikin rame aja kalau ada acara, dan kalau misalnya kamu harus ngomong sama warga, nanti kita kasih tahu kok harus ngomong apa. Kamu udah biasa dong ngafalin teks, kan kamu artis ya. Aku kayak boneka doang dong dikasih skrip, aku nggak mau dong. Akhirnya aku tolak, terus beberapa kali lah ditawarin lagi sama orang-orang yang berbeda ya. Wah, semudah itu ya Besti. Yang pertama katanya tinggal ngikutin bapak nih, terus bikin ramai aja. Udah gitu dikasih teks pula. Waduh, kayaknya sistemnya emang udah salah ya Besti. Dan yang paling gongnya lagi nih Besti, saat Aureli mengaku jika dirinya tak mengenyam bangku perkuliahan, orang tersebut justru mengatakan jika semua itu bisa diatur. Dari dulu kan syuting terus ya, dan aku nggak sempet kuliah. Malu kalau misalnya orang tahu, dan katanya enggak kok, banyak yang nggak kuliah tapi berhasil aja di sini. Dan aku tetap nggak mau, dan akhirnya dia bilang sebenarnya kalau kamu mau kuliah bisa kok diatur, nanti kamu langsung S2 aja, nanti yang S1-nya udahlah kamu ikutin arahan aku aja, nanti kita bikin singkat aja, nanti kamu fokus ke S2 aja biar keren. Wah, ini juga sangat membingungkan ya Besti. Bisa-bisanya langsung S2 loh, biar keren gak tuh katanya. Duh, makin kesini makin ada aja ya Besti. Kalau dipikir-pikirkan, para anggota parpol atau pejabat politik yang belajar mengenai ilmu politik harusnya akan lebih ready ya dalam menghadapi semua permasalahan yang dihadapi masyarakat dan membuat berbagai kebijakan yang positif untuk rakyat. Nah, karena kejanggalan yang dirasakan oleh Aureli tersebut nih Besti,
Akhirnya ia makin mantap untuk memutuskan tak mau menerima tawaran apapun di dunia politik. Kuliah aja bisa nggak ikut aturan gitu, apalagi yang lain. Jadi ya dari pengalaman aku aja nih, udah jelas banget ada masalah besar di sistem dan ya harus diubah. Tapi karena belum tahu kapan akan diubah, ya harapan aku untuk public figure atau sebenarnya siapa aja sih yang mendapatkan penawaran seperti aku dulu, kalau misalnya memang mau diterima, jangan diterima cuma karena uangnya cocok, karena gede banget. Tapi harusnya karena memang kamu bisa ngasih sesuatu untuk bikin Indonesia lebih baik lagi gitu. Karena kalau enggak ya lihat aja sekarang Indonesia kayak gimana. Setuju banget ya si Besti dengan statement dari si cantik Aureli ini? Kalau mau terima tawaran tersebut, pastikan dulu jika memang bisa memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Eits, tapi ternyata nggak cuma Aureli aja nih Besti yang ditawari untuk masuk ke dunia politik. Tapi aktris cantik Prilly Latuconsina baru-baru ini juga speak up jika dirinya pernah menolak tawaran untuk menjadi pejabat politik. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Prilly Latuconsina saat dirinya menjadi bintang tamu dalam sebuah acara Q&A. Prilly mengaku mempertimbangkan banyak aspek, termasuk kemampuannya mengemban tugas yang diberikan kepadanya jika ia menerima tawaran tersebut. Prilly juga mengatakan jika dirinya ditawari untuk menjadi pejabat publik di lingkungan kementerian, seperti menjadi wakil menteri pendidikan atau bahkan menteri pendidikannya nih Besti. Wow, luar biasa ya Besti. Prilly mengatakan jika dirinya untuk saat ini lebih nyaman untuk menjadi dosen atau berkeliling ke desa-desa untuk mengajar. Ini baru keren ya Besti. Dapat uang banyak tapi nggak capable di bidang yang diemban. Itu sih sama aja bohong ya Besti. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini masih ada informasi viral yang gak kalah heboh dan happening. So, tetap di Celebrity Fresh.